Dalam Islam itu tidak mengenal teori nopo blas, tidak boleh itu. Wala fatak udah malumam masyura wala tabsudha kullal pasti pokoknya blas itu haram. Dalam Islam itu pokoknya radhi blas itu haram, radhi pengaruh blas haram. Orang-orang sing pokoknya sing blas itu haram dalam Islam. Parah. Sebetulnya ini perlu. Ini satu-satunya ayat yang saya pede. Kenapa saya pede mimpin? Meskipun yang tak pimpin ya kere-kere, pimpinannya ya kere. Itu bisa dihitung. Dia kalau kan bolak-balik matur ke ngaji. Ketika di New York di Jakarta banyak apartemen mewah. Di situ banyak perempuan cantik yang menggoda. Kowe iso mikir. Paling banter ning apartemen tingkat 100, tingkat 50, tetep sing digoni iku sak kamar. Nanti kenikmatannya juga karena seks, karena bergaul dengan satu perempuan. Nah, gue kan malah sekali-kali pede mikir, angen-angen wong modern ya bento. Wong gawe nggon 100 kok digone mau sak kamar. Kan padha wae sak kamarku. Padha wae sak kamar. Angen-angen ya bento. Coba kalau orang yang ke kota, santri ke kota membawa iman dan tingkat rasionalitas yang tinggi dengan membawa tingkat kesufian yang baik. Tentu akan cara berpikir di rumah gedung mau kaya apa sing dinggoni ya masak nggone cebloke awak. Di beras pirang tono sing dipangan ya masak. Sehingga saat kamu di rumah punya beras 10 kilo itu PD-nya hanya sama, sing 10 kilo, PD-nya sama dengan sing duwe 10 ton. Karena cara berpikir kok sing dipangan sak piring. Nah, belas ra iso kan berpikir ngono. Mergo mangan kira mangan kan ngeri to. Nah, itu kan perbandingan sing ngeri. Haram lah, sampai perbandingan tidak punya itu haram. Dalam Islam haram. Sehingga orang-orang sufi dulu kalau mengajarkan sufi, sama lihat di Ihya di Hikam, cara mengajarkan cara syariat kan ngoten. Sebelum orang itu iman secara baik, dibenarkan cara berpikir karena agama liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkar. Lihatlah orang yang bajunya banyak 2 lemari, 3 lemari, itu yang dipakai juga hanya satu. Mereka nak nganggo 3 bareng dak kepengedan. Nggih mboten. Nganggo 10 bareng dak kepengrawah. Artinya saat Rukin duwe klambi 3 mbek sing duwe klambi 100 itu sama, karena yang dipakai sama-sama satu. Sebenarnya ora blas yo udo mergo iku haram. Kok agar blas-blas napa? Haram. Ora ada sing ada blas iku napa? Dengan teori ini pula, nggih, dengan teori ini pula Nabi memberanikan diri tetap jihad. Karena itu tadi pasukan orang kafir yang makan kenyang dengan sahabat yang makan satu kurma. Itu andekan perang, itu kemungkinannya juga 50-50 di singkan esek ya mati. Asal gak blas. Contoh wong poso lah. Kowe poso mulai esuk sampai maghrib, ngombe sak gelas sampai gedang goreng sitok. Itu tenaga pulih. Kira-kira jotosan mbek sing mangan sak piring ya sah. Tapi nak gas lemes to, guys. Paham ya? Blas itu tidak boleh. Banyak blas itu apa? Tidak boleh. Dalam Islam gas. Sama. Kowe lunga mbek bupati sing sangu 100 juta. Kowe ra sangu blas. Entar, sing kerno ya runtusan tenan. Tapi nak enggak blas, misalnya sangu 200.000 atau 100.000 itu sudah cukup ngimbangi. Karena kita bisa ngukur lunga sedina mangan sak piring, rokok sak plat itu masih cukup. Mau didono ning dalan mulai ya masih cukup. Ini penting kalau aturaken karena metode dulu para nabi itu begitu. Yang penting ada sedikit dari zadun minat dunya untuk ilal akhir. Ada sedikit saja, ada sedikit kesempatan, ada sedikit perangkat untuk menuju ilau. Ini kalau terang no, terus kalau mau 3 bulan terakhir nih kan ngaji sore nih kalau terang no hadis, mulai kadang Bukhari, kadang Muslim tentang zamanul fitan, tentang zamanul apa? Fitan. Artinya satu periode fitnah. Terus kitab sing jenengan waos niki Tafsir Munir, Tafsir Munir itu Nawawi Banten sing nulis. Tapi ini sama ya. Artinya nanti cara mengartikan ayat ini itu sama ya. Karena kalau mau ngecek beberapa tafsir cara mengartikan sama. Teng zaman fitnah niki kalau suwun ya. Jadi ada satu peristiwa ya. Di mana sebetulnya secara basariah ini eling-eling ya. Sebetulnya secara basariah sahabat-sahabat yang unggulan itu juga secara dasar ya sering menganggap kebijakan Nabi itu tidak masuk akal. Misalnya dulu Nabi dalam keadaan masih miskin, kemudian harus perang melawan pasukan Romawi yang terlatih. Itu ada isu bahwa
pasukan Romawi sudah sampai perbatasan Syam, perbatasan Syria terus ini ingin menyerang apa? Islam. Sehingga mau tidak mau Nabi harus menghadang pasukan Romawi itu. Nabi akhirnya harus mengumpulkan pasukan dalam segala keterbatasan. Ini itu menghadapi pasukan terlatih. Nabi banyak punya ribuan sahabat. Sebagian riwayat mengatakan sekitar 3.000 pasukannya Nabi berbanding puluhan ribu pasukan Romawi yang terlatih, berbekal lengkap, bersenjata lengkap. Sementara Nabi itu pengaruhnya nih sahabat-sahabat yang wis kere ora terlatih gak rohan. Cara kaya kula perang terus ngandel rugen topa kere gak rohan. Itu kan repot kan. Mau duwe iman tok, modalnya ngono apa? Iman. Islam senengane modal apa? Iman. Repot kere modal iman. Payah. Lah kesulitan itu dari segi perbekalan sulit, dari segi waktu musim panas, dari segi air nggak punya air karena padang pasir. Nah, buat ini mungkin sampai sakit tiba. Walhasil secara basaria, mimba dimaka dayazihu qulubu fariqim minhu. Banyak para sahabat yang cara berpikir itu janggal, melenceng. Nabi tak ben-beno tambah suwe tambah gak rasional. Tapi melencengnya sahabat ini, kejanggalan ini tidak menjadikan mereka berkeputusan tidak ikut perang. Yang perlu sampai catat. Apapun janggalnya tetap daerah apa? Perang. Dan kejanggalan itu akhirnya berlangsung. Proses tidak masuk akal itu berlangsung. Misalnya sing diunta sitok, nggih, sing diunta sitok secara berjamaah, sing wong songo ra diunta wis unta sitok lah, sing penting bukan sama sekali. Unta sitok digo gentinan wong napa? Wong songo, wong 10. Bahkan saking ngerinya itu satu kurma diisap orang 2. Kadang diisap sampai 10 sahabat gentenan. Yang penting ada asupan gizi, ada asupan nutrisi. Sentak ngadepi pasukan yang berlatih, bersenjata, berbekal. Ayat ini di zaman kulo teng sarang riyen masih kelas sanawi. Kulo nu mun paham kalian ayat ini. Ayat ini kalau cerita, kenapa saya ajarkan sekarang deh? Karena ayat ini itu satu-satunya ayat yang membuat saya zaman di pondok sampai sekarang. Meskipun kere ya mimpin pede mawon. Nanti sobat luwes kere ya pede mawon. Bayang zaman Nabi bayang no saking kere niku kurma sitok diisep orang 2 sampai 10. Saya kisah kere-kere niku keru tak piring ujung dintekno. Artinya tidak parah-parah amat itu, tidak parah-parah. Tak kere-kere yang Mustafa itu jangan pak sepeda motor sitok ditumpai wong sih sitok. Nah ini yang perlu jadi catatan sejarah bahwa kita tidak boleh cengeng. Ini yang perlu jadi motivasi kita. Kita tidak boleh cengeng. Sebetulnya dalam teori nutrisi atau teori apa saja itu sama. Saya pernah ngajar berkali-kali. Contoh gampang nak poso. Sama rungokno tenan ngaji be wong alim sing penuh penelitian. Kalau buatan sekedar penelitian fisik buatan, penelitian rohani. Ya penelitian apa? Rohani. Lewat petualangan rohani. Contoh gampang tak poso. Wong poso mulai subuh sampai maghrib itu tidak makan, tidak minum. Itu sampai nanti pas buka itu pakai satu kurma saja. Dengan seteguk air. Ya. Dengan orang sing makan wareg sak piring ngombe sak gelas penuh. Iku nak kon tukaran gula, iku tetep 50-50. Mergo koyo pulih. Sing penting tidak sama sekali. Dalam Islam itu sing penting tidak sama sekali. Makanya Nabi ngendikan umatku itu selalu dalam kebaikan selagi bergegas berbuka meskipun walau bijurati wa'id, meskipun dengan hanya seteguk air. Sama. Artinya sama itu begini, kemudian dalam konteks perang. Wong kafir sing melimpah harta, engkok mangane ya sak piring. Dan dia punya tenaga karena mangan sak piring penuh. Iku mbok duwe rugen sing mangan sak puluhan nambah banyu sak gelas. Itu sama. Kemungkinan menang kalahnya apa? Sama. Apalagi kalau perang pakai senjata, tidak pakai gulat. Iku ndi sing kena dhisik ya mate. Artinya apa dalam konteks jihad? Tidak menjadi alasan sing mau kelar mangan sak puluhan menjadi tidak wajib jihad karena punya musuh sing mangan sak
piring ngoten paham iki nanti saya itu yang perlu sampean paham ya. Nah, sekarang umat Islam itu kan cengeng. Mosok mangan sak puluhan nglawan wong sing mangan satu. Dalam masalah uang juga sama. Kulo niku anake kiai level kabupaten level Jawa Tengah. Iku padha ae kowe lunga mbek wong sing sanggup sak miliar. Lunga ning perjalanan kene Semarang. Bareng bupati misalnya. Itu ambek sampean sing sangu 500.000 itu PD-nya sama. Karena kamu tahu di perjalanan paling butuh marung, butuh rokok. Sementing ora gas lho, mus haram lho, lu ora sanggup gas haram. Sorry. Mergo mesti tahu mah, mau sufi itu do langit teger blas. Mboten kenapa saya membawa kiai kabupaten, kula nu sering kadang lunga mbek wakil bupati, mbek bupati. Karena kebetulan kadang teman saya, kadang keluarga saya. Itu sama. Karena kita tahu, kok mangani sing sangu sak miliar sak piring. Aku sing sangu 500.000 ya sak. Wong sing duwe sak miliar rokokan sik merek apa ae sak mutan, sak lonjor. Sing kiri kaya rukin nggih napa? Sak lonjor. Dengan filosofi itu tidak ada alasan kamu minder, karena sama. Paham ya? Angger kowe berpikir tidak sama, mesti tekembek dengan toma. Kiri to, toma. Jadi sangu 500.000, 200.000 terdempak-dempet. Karena apa? Kamu minder ngadepi orang yang sangu 1 juta. Kenapa kamu minder? Karena kamu toma, ingin punya uang 1 juta. Dan gue imanem pas-pasan, ngenteni PDW, ngenteni DDW 1 juta. Padahal dari tidak PD itu kemudian lahir watak toma. Lahir dari mental budak, mental abdi. Jika seorang kiai atau santri nak lunga mbek bupati, posisine bupati sing ngandani dadi santri yo kerja bareng, urip kok nganggur tok. Santrinya terus meninggal. Mergo ngrasa kere gak pede. Coba kalau padha pedene, yo tak tampa nasihat soal kerja pancen pinter kowe, tapi kowe tak nasihati. Ya abad salat bareng kok. Ning donya sementara. Wani to rambal sing ngono. Lendak gak pati wani kan? Penak ekono gara-gara di duit nasihati pelan-pelan kowe rawani bales nasihati. Mergo kowe ora pede. Ora pede dimulai cara berpikir yang salah. Yaiku kowe ngrasa gak banding di 200.000 kok banding 1 miliar atau 1 juta. Coba kalau kamu pede. Lho kula sering dikandani kadang wakil bupati atau keluarga kan sebagian keluarga saya atau teman saya. Ya kadang ngandani santri itu sebaiknya begini. Ya ngandani ya biasa mau. Iya, nah soal sebaiknya ora santri tok, pejabat sebaiknya ngene-ngene cangkem wae biasa mawon damai. Karena saya pede, umpama mau didono ing dalan wis sangu 500.000 aku bayangno umbal Semarang narukan nganti ngenteni donya piro. Cara kula marung ya kelar. Sing ora blas haram lho, blas itu haram ngeleng-eleng. Dalam Islam itu tidak mengenal teori nopo blas, tidak boleh itu. Wala fatakuda malumam masyura wala tafsudha kullal pasti pokoknya blas itu haram. Dalam Islam itu pokoknya radhi blas itu haram, radhi pengaruh blas haram. Orang-orang sing pokoknya sing blas itu haram dalam Islam. Parah. Lha ini perlu. Ini satu-satunya ayat yang saya pede. Kenapa saya pede mimpin? Meskipun ini tak pimpin, ya kere-kere, pimpinannya ya kere. Itu bisa dihitung. Dia kalau kan bolak-balik matur ke ngaji. Ketika di New York, di Jakarta, banyak apartemen mewah. Di situ banyak perempuan cantik yang menggoda. Gue iso mikir. Paling banter neng apartemen tingkat 100, tingkat 50, tetep sing digoni ku sak kamar. Nanti kenikmatannya juga karena seks, karena bergaul dengan satu perempuan. Nah, gue kan malah sekali-kali pede mikir, tangan-tangan wong modern ya bintu. Wong gawe nggon 100 kok digone mok sak kamar. Kalau padha bae sak kamarku. Padha bae sak kamar. Tangan-tangan ya bintu. Coba kalau orang yang ke kota, santri ke kota membawa iman dan tingkat rasionalitas yang tinggi dengan membawa tingkat kesufian yang baik. Tentu akan cara berpikir di rumah gedung kaya apa sing dinggoni ya masak nggone cebloke awak. Di beras pirang tono sing dipangan ya masak. Sehingga saat kamu di rumah punya beras 10 kilo itu PD-nya ya sama, sing 10 kilo PD-nya sama dengan sing duwe 10 ton. Karena cara berpikir kok sing dipangan sak piring. Nah, belas ra iso kan berpikir ngono. Mergo mangan kira mangan kan ngeri to. Nah, itu kan perbandingan sing ngeri. Haram lah, sampai perbandingan tidak punya itu haram. Dalam Islam haram.
Sehingga orang-orang sufi dulu kalau mengajarkan sufi, sama lihat di Ihya, di Hikam, cara mengajarkan cara syariat kan ngoten. Sebelum orang itu iman secara baik, dibenarkan cara berpikir, karena agama liqaumi yaqilun, liqaumi yatafakkar. Lihatlah orang yang bajunya banyak 2 lemari, 3 lemari, itu yang dipakai juga hanya satu. Mereka nak nganggo 3 bareng dan kepung edan. Nggih mboten. Nganggo 10 bareng dan kepung rawah. Artinya saat rugen duwe klambi 3 mbek sing duwe klambi 100 itu sama, karena yang dipakai sama-sama satu. Sementing ora blas lho, udah mergo iku haram. Kok agar blas-blas napa? Haram. Ora sing ada blas iku napa? Nah, dengan teori ini pula, dengan teori ini pula Nabi memberanikan diri terus jihad. Karena itu tadi, pasukan orang kafir yang makan kenyang dengan sahabat yang makan 1 kurma, itu andekan perang, itu kemungkinannya juga 50-50 di singkan esek ya mati. Asal gak blas. Contoh orang poso lah. Kue poso mulai esok sampai maghrib, ngombe sak gelas sampai gedang goreng sitok, itu tenaga pulih. Kira-kira jotosan mbek sing mangan sak piring ya sama. Tapi nak blas itu lemes tuh. Paham ya? Blas itu tidak boleh. Banyak blas itu apa? Tidak boleh. Dalam Islam blas tidak boleh. Sama. Kue lunga mbek bupati sing sangu 1 juta. Kue rasamu blas entar. Wah, sing kerno ya runtusan tenan. Tapi nak enggak blas. Misalnya sangu 200.000 atau 100.000 itu sudah cukup ngimbangi. Karena kita bisa ngukur lunga sedina mangan sak piring, rokok sak plat itu masih cukup. Mau didono ning dalan mulai ya masih cukup. Ini penting kalau aturakan, karena metode dulu para nabi itu begitu. Yang penting ada sedikit dari zadun minat dunya untuk ilal akhir. Ada sedikit saja, ada sedikit kesempatan, ada sedikit perangkat untuk menuju ilal. Ini penting kalau aturakan, karena sekarang orang cara menghitung itu salah. Banyak sekarang itu kiai atau tokoh atau siapa saja cara menghitung itu salah. Yaitu dimulai dari keangkuhan. Yaitu tadi misalnya, wah ini mengganti mobil terus di pekerjaan tetap, ono berjuang ya ayam. Misalnya nyai BPNS, ono ya ayam. Udah nyai DPR kan ayam digaji tetap, karena ayam ngurmat tan. Ajane ayam merah rumah santri, ngurmat dunia. Karena ngitungnya tentu dia itu 1 bulan pengeluarannya 2 juta, maka gajinya harus 4 juta. Pengeluarannya dia 4 juta, maka penghasilannya harus 6 juta. Dia tidak pernah menghitung bahwa dirinya dia itu hanya butuh makan 1 piring, 1 potong pakaian, dan 1 tempat untuk merebahkan badan. Itu butuh sak kamar, Rom. Nah, gara-gara berpikir yang salah ini kemudian ada kekosongan jihad yang berkelanjutan. Yaitu setiap orang yang ingin jihad dengan hitung-hitungan kelengkapan materi dan fasilitas. Akhirnya orang situ jihad tenang. Wong kula bayang jihad itu gampang. Umpama kula ora duwe santri sing seneng kula bubar. Sing seneng kula kok preman jihad preman to gampang. Kok repot. Wong sing diarani dakwah udah anas ilallah. Ora ana ning Quran wa man ahsanu qalam mimman da'a ilallah kudu da'a atau labah santri utawa ning jamaah pengajian ora ana. Pokoke siapa saja mengajak ilallah itu baik. Nasibe wong nek kaya kula duwe santri di penggemar ana sing nasibe wong cilik senengane padha wong cilike ana sing satpam ya nasibe kancanan satpam. Itu semua punya peluang daan apa? Hilang. Asal cara berpikir tidak dimulai dari tomak. Tapi kalau cara berpikir dimulai dari tomak, wis kiai, DPR, Rahmat, Mursyid. Ngono berjuang ya ayam, gula akeh. Pakanan aku berjuang cinta nggo apa? Manganku dheweku. Nah itu cara berpikir yang salah. Makanya lewat ngaji ini sampean akan tahu bahwa yang dialami sahabat itu pernah sangat ekstrim. Iku kurma sitok dipangan wong loro nganti wong 10. Tapi itu sama, secara gizi sama, secara asupan nutrisi apa? Sama-sama punya kekuatan, punya potensi untuk menghancurkan lawan. Sementing tidak sama sekali. Wah bulan balen ini, untuk kadang santri marah dengan belas. Nah, belas itu ngeri. Itu wamu, apa ya ratu. Kula kok viral duwe juga iku mupet. Nek iku parah. Cara kula ya gula minimal ya 3 ya kira-kira tenek nggo 3 cingkir kopi lah. Mosok ora kiai ditamu sak mobil lan ra ngarah. Paling tamune pateng rentel siji loro. Ayo kira-kira paling gak duwe minimal gula sing nggo nyuga ya ngopo? Wong lho. Pokoke nak blas tuh haram. Lho kula nate melarat teng kos-kosan kuwi kula nu
Santri kula tak dalam tak kandhani, minimal duwe gula, minimal kena juga wong 5. Ya duwe sari minimal gue makani wong 5. Pokoknya minimal itu harus kita batasi. Paham ya? Lho kula nanti melarang. Tapi semenjak dulu saya terinspirasi ayat ini, betapa kemiskinan itu tidak harus menghentikan perjuangan. Wah ora blas. Ya kan iki leng-leng gitu. Wah ora apa. Wasiat tenan nek mata apa. Oh blas itu dosa. Oh blas itu napa? Dosa. Nek bar ngaji iki mulai istighfar sing blas iki. Tapi sing toma ya malah wakil istighfar. Aku berjuang ya bayangane kok nyabar. Senengane mesti ngoten. Ada gaji tetap berjuang kan ayam Gus cangkem wae. Oh sing ngono kok omong ta wong bodho ya ora rasa omong. Kowe ngomongno barang jelas ketok bento ngono kok nyalek. Bentone ra karuan. Omongane wong angon ta, wong gak roh nah nek gaji tetap luwe ayem dibagi nek gaji tetap. Iku sampean padha karo muni banyu iku adem, geni iku panas. Lah nek bento ngono ora usah nyalek kok tau. Lho kula biasa nasihati caleg-caleg wonten. Iki kesangan bento suwe nek bento ya. Pintu jadi kandak-kandak no wong. Luwe suwe to nek digaji tetap luwe ayem timbang sing digaji. Tapi padha karo muni geni panas banyu. Nang ora waras ki. Karku ane iku lek berjuang aja berarti gaji tetap buento kan. Tapi yang sing ramuk kula ya ora tersinggung. Singgung buen. Salah konsultasi sing ngongkon sapa. Ngawi tengok-tengok nang omah diparani. Sing ngongkon konsultasi napa? Sapa? Kalau cara ini, jadi ulama sengak aku rasa sengak, itu kuliah aku kalau karena murah, sing sengak itu gue ya, iya ibu cak mikir urusan, gue lebih sengak di bang aku, paham ya? Kecuali aku teko moroma, ngandani kue, aku sengak jajah, gue sing jajah aku sih malah, mau tengok-tengok nih ngomong, gue jajah. Lana ke mertamu apa-apa, nak bertamu karena kritik ini jenis apa aja? Jajah, penjajah jelas sopan. Kalau itu paling pede. Nah, ini penting saya terangkan. Kenapa saya berani pede sama orang-orang kayak gitu? Karena saya merasa cukup. Artinya merasa cukup, aku agar kelar nukokno susu anakku, bojoku kelar mangan, ya sudah saya nganggap cukup. Agar sing wedi mesti ana unsur toma. Nak kenal caleg kan gula tambah, salam template tambah. Lah nganti wong buta tambah mesti faktor toma. Karena orang yang tidak toma tentu nganggap yang sudah ada cukup. Ini jenenge napa kula mau ngomong, harus ada pengalaman spiritual, pengalaman rohani. Bahwa hidup itu mudah cukup. Sebab itu para sahabat ketika mau menghadapi pasukan Romawi yang dengan segala kelengkapan, mereka tetap pede karena merasa cukup. Engkok mangan sak piring kono ya sak piring. Paham ya? Sama. Nah, ini harus jadi pengalaman ya. Peristiwa perang Zatil Usrah itu harus jadi pengalaman. Bahwa untuk berjuang, untuk izzatil Islam, untuk apa saja itu dimulai dari mudah cukup. Mulanya terus wonten ulama ada kenapa al-qanaatu kanzun la yafna. Kita harus harus nerima. Qanaah itu kanzun apa? Layaknya. Satu gudang yang tidak akan kering, tidak akan rusak. Ini satu poin ya, dari peristiwa ini. Terus poin kedua, natijah kedua. Ngeleng-ngeleng. Karena yang merasa melarat itu butuh tobat. Ora nganggep ngaji iki setengah, butuh tobat. Mulai butuh istighfar. Dengan kemiskinan yang parah ini bukan rumah ben paham ya. Wes melarat ngono iku. Sayyidina Utsman dengan segala kekayaannya itu menyumbang 10.000 dirham. Cara sakniki hampir 100 jutaan. Sama 300 onta. Ini saya takdir jumlah ini. Ya, tulis halaman ben 10.000 dirham ya. Sama 300 onta. Ya, dan 50 kuda. Mungkin atau fotokopi. Niki kalau tulis tulisan tangan sing takbir niki. Tapi mungkin di fotokopi itu napa-napa. Niki kalau terang, ben tobat, rukun bareng bentuk tobat. Tobat kabeh kok ini. Terus wajah Abu Bakar bikul 5 mali. Abu Bakar semua hartanya disumbangkan. Bahwa arba'atu alafi dirhamin, sekitar 4.000 dirham.
Terus wajah Umar bin Simali, separuh hartanya Umar disumbangkan. Bon wau kan cerita kere, saking kerene kurma sitok dimut wong loro sampai wong 10. Enggak, ini natijah kedua ini yang lebih penting. Artinya apa? Para sahabat yang miskin ini kemudian nggak pernah berpikir bahwa konsumsi mereka, kehidupan mereka ditanggung sahabat yang sugih. Itu eleng-eleng. Sehingga sahabat yang miskin tidak beban bagi sahabat yang kaya. Akhirnya apa? Sumbangannya Sayyidina Utsman sing 10.000 dirham, 300 onta. Ini bisa secara maksimal digo peralatan perang. Orang tek go pon subsidi sing eleng-eleng. Mulane wong fakir sing ngaji ning kene tobat. Ben wong fakir liyane ra memahami iki urusane masing-masing. Pokoke sing ngaji aku kudu tobat. Jogeman dadi wong fakir sing membani negara. Sehingga sumbangannya Utsman yang melimpah ini, sumbangannya Abu Bakar, Umar, kena go Nabi fokus ke peralatan perang. Karena yang miskin tidak jadi beban negara. Iku mau sing melarat-melarat ngerasa wis ora urun, ya wis duwene kurma sitok dipangan kurma sitok. Tidak berharap konsumsi sing berlebih, tapi akhirnya mengganggu aset negara, entek go mah. Nah, kalau selawase mulai cilik anak kiai, mulai cilik ngaji be kiai, pancen krasa tenan, nah adat NU pan parah. Ya sampeyan hitung kula bolak-balik matur zaman ngaji teng ketangga mek matur mantong nganti sakniki kula matur bolak-balik. Kowe nek di jamaah sore kok jumlahe wong 1000 wong cek 500 wong. Ngekeki mangan kabeh iku per kepala minimal 5.000. Nilainya pinten? 5. 5.000 ping 1000 berarti kan nak makane wong 1000 entek 5 juta. Coba kalau orang-orang ini tidak menjadi beban panitia, tidak usah cara makan misalnya. Itu 5 juta kalau saya misalnya orang alim. Gue perpustakaan sudah berapa judul kitab yang terbeli oleh uang 5 juta. Tafsir Munir regane piro, Ibnu Katsir mu piro, Ihya mu piro. Kira-kira 5 juta untuk judul, saya judul. Tapi gara-gara orang miskin jadi beban negara, maka mau untuk mangane wong 500. Ambek daging sak pringkin. Iku wae tetep ra matur nuwun. Parahe tetep napa? Ora matur nuwun. Mangan dijebule mok segane garing. Iwake sak pring. Ora urun komen. Sementara gitu panitia ngaji tidak akan bisa maju. Panitia toreko tidak bisa maju karena selalu uang dari sumbangan donatur habis untuk konsumsi. Kalau sampean tangklet, berarti kita ikut Gus, gak ngekek mangan miskin. Kalau kita sedekah jangan dalam konteks negara. Misalnya pulau di adik melarat, pulau kayak duit. Pulau di toko melarat, pulau sering kayak beras. Tapi jangan acara yang pengajian, yang jihad, yang dinamika kemudian dikorbankan untuk sedekah itamut. Kalau ini sedekah itamut lama apa susahnya sih kamu di rumah ada tetangga miskin kamu kasih beras. Paham ya? Di tongkor atau mangan kayak imam. Tapi kan tidak ganggu uang negara karena itu kul ma'anfaqtum min khairin falil walidaini wal Robin, kalau kita punya kelebihan harta ya tentu orang tua, kerabat, tetangga dekat. Tapi jangan kemudian acara-acara negara kemudian uangnya dihabis untuk konsumsi. Artinya ini berbanding. Zaman perang Tabuk itu Sayyidina Utsman menyumbangkan 10.000 dirham. Kalau ngatus sonto itu berapa coba? Wong to sitok larangnya gak karu. Tapi kenapa tidak ada rumus bahwa yang tani sitok wae Utsman itu sebelah. Jadi ora perlu ana wong melarat mangan kurma sitok dimut wong Kenapa rumusnya tidak begitu? Wong 300 sonto cara sebelah 5 agak ketorot. Tapi nyatanya para sahabat tidak pakai teori itu. Paham ya? Sing miskin gentleman, aku merasa melarat itu tak selesaikan sendiri. Sehingga sumbangan Utsman bisa fokus untuk peralatan Dalam konteks sekarang misalnya saya ya misalnya kena alat ngaji. Lho kula ngrasakno tenan. Kula cerita guys sing nyata. Bapak zaman Sugeng dulu itu punya acara rutin rejeban. Itu tiap tanggal 9. Delalah bapak wafat itu tanggal 9 Rejab. Itu setiap acara pengajian, itu bapak karena ikut tradisi sebelumnya semua dikasih makan. Sehingga ketika saya menghilangkan pengajian, wong protes dari Gus Bak ra koyo yai. Kurang ngekeki mangan ya ora ono pengajian. Lah nek aku ngekeki pengajian ora mangan malah salah tuh. Biasanya yai nak pengajian ono mangan, tak kali ya. Semisal tak pengajiannya ora ono bar. Tapi yang nggak disadari masyarakat setahu-tahunya masyarakat tentang bapak saya kan tahu saya anaknya.
Setahu-tahunya mereka lebih tahu saya. Wong awam roe kan nak dhisik pengajian zaman bapak, zaman yai dikasih makan. Kan setahu saya. Artinya tahu saya itu bapak sering dapat informasi ada orang tidak kuat, wis dikai mangan gak dipangan, mergo napa? Ngerasa gak layak. Sudah gitu misalnya menyediakan 400 yang datang 200, 600, sing 200 gremeng ora keduman. Sebetulnya kiai kan juga dapat masukan-masukan dari kekecewaan para hadirin. Padahal di balik itu nganakno mangan wong 1000 wis kangelane kiai entek ngamet. Wis ino ning ngarepe para donatur, ino ning ngarepe para penyum. Misalnya Bapak dulu punya donatur, kalau orang nyumbang langsung 2 ton atau 2 kintal, ada yang nyumbang langsung 1 juta. Itu kan tetap habis ya. Sudah habis gak dimatur nunggu. Coba kalau sumbangan 2 juta itu kemudian misalnya dibuat perpustakaan. Utawa daerah puskesmas. Oh tiap ana wong loro iki kurangi duit iki wis berapa maslahatnya lebih besar. Mun kita kudu tobat, dimulai dari kita sendiri. Diri kita napa? Sendiri. Kulo nggih tak ilmu nih Mas. Di sarang itu tiap tanggal 15 atau 16 itu ada khalnya Bajuber. Karena ada kiai dulu kan tiap tamu dikai mangan. Sekarang juga gitu tiap tamu dikai mangan. Tapi sing anak buah kula, sing santri sarang sing anak buah kula tak kandhani. Saler biasanya ada sowan kula riyen. Piro bukan capiro to? Yang itu ngentakno beras wis tak anggap ngentakno beras. Tapi kok beras. Woe per kepala nak mangane tak 7.000 ya bayar. Anggap aja marung model baru. Haram gitu kata-kata. Saya mengajari mereka begitu. Saya juga begitu. Misalnya aku anak buah sakijang ya, nimbang beras satu berapa pintal, sebenarnya yang sesuai kira-kira aku gagasan. Saya begitu bukan karena saya lomo atau buatan. Saya belajar dari peristiwa ini. Dulu ketika Nabi, kenapa umat Islam kuat? Karena tidak ada dalam sejarah orang miskin jadi beban negara. Orang miskin tidak jadi beban negara. Soal secara personal memang iya. Secara personal artinya begini loh ya. Ya selalu nakama dain fikun kulmaan faktu min khairin falil waliden wal aqrabin. Kalau kita sedang kaya, tentu kita sedekah sama tetangga, sama sanak saudara yang kurang. Tapi sedekah ini jangan dalam konteks saat pengajian, saat jihad. Kalau ingin sedekah ya di rumah, ada tonggor melarat. Ya kalau cerita-cerita Sayyidina Umar, ada rondo melarat, Abi Umar diteri gandum, bahkan dibawa sendiri. Ya sudah. Tapi tidak ada dalam sejarah Umar rapat terbuka jihad terus bakas ngekei mangan wong melarat tidak. Ini penting harus jadi pelajaran bahwa dalam dinamika negara itu keputusan harus tunggal, yaitu izatil Islam napa? Wal muslim. Soal sedekah tetap itamu to'am yang keimangan tetap, tapi apa susahnya?